Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, semoga kita selalu dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari dunia hingga ke akhirat, dan semoga kehidupan kita selalu dalam limpahan barokah, petunjuk dan hidayah serta rahmatullah. Menjawab dari beberapa pertanyaan di dalam komen bahwa banyak ikhwan-ikhwan atau saudara-saudaraku yang berminat untuk belajar ilmu al-hikmah. Ilmu al-hikmah ini sebenarnya di Indonesia sudah merata di beberapa daerah. Ada banyak perwakilan-perwakilan guru al-hikmah dari pusat yang sudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Guru al-hikmah biasanya disebut dengan perawat ataupun pembina. Pembina insya Allah orang-orang yang bisa membina atau memberikan penjelasan, pemahaman tentang ilmu al-hikmah. Kalau perawat itu kebanyakan belum memahami, tapi sudah bisa mengijazahkan ilmu al-hikmah. Apakah ada perbedaan? Sebenarnya tidak ada perbedaan. Ini hanya masalah pemahaman. Pemahaman yang pada akhirnya untuk mengarahkan ikhwan-ikhwan, memberikan pemahaman-pemahaman tentang ilmu al-hikmah berkaitan dengan ritual keagamaan, ritual kemasyarakatan, dan mengarahkan lebih dalam pembinaan mental yang pada akhirnya berporos kepada akhlak. Ikhwan, dan juga ada beberapa pertanyaan, apakah ilmu al-hikmah bisa dipelajari dari jarak jauh? Ilmu al-hikmah tidak bisa diijazahkan secara jarak jauh. Untuk pertama, calon ikhwan dianjurkan untuk mencari perawat-perawat yang bisa mengijazahkan atau memberikan ilmu secara langsung, penggoresan. Di dalam al-hikmah disebut dengan penggoresan. Ada sebagian juga menyebutnya dengan pengijazahan. Semuanya sama saja. Tapi pada intinya, pengijazahan ilmu al-hikmah itu harus berhadapan secara langsung, dengan posisi dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, tidak berhadas, keduanya menghadap kiblat. Walaupun keduanya berhadapan, yang satu membelakangi kiblat, yang calon ikhwan ataupun gurunya menghadap kiblat. Keduanya sah-sah saja. Tapi kalau mereka secara sadar tidak menghadap kiblat, maka guru kita mengatakan bahwa batallah si perawat status keperawatannya apabila secara sadar tidak menghadap kiblat. Tapi apabila dia tidak mengetahui arah kiblat, terus mengijazahkan atau menggores ikhwan, itu tidak apa-apa. Yang penting jangan secara sadar tanpa menghadap kiblat melakukan penggoresan. Syarat masuk ilmu al-hikmah yaitu harus berhadapan secara langsung dengan perawat ataupun pembina, guru al-hikmah. Karena ada semacam sambung robitoh, sambung tali batin apabila calon ikhwan berhadapan dengan gurunya atau perawat al-hikmah secara langsung. Setelah itu, masalah pembimbingan,
pengarahan, pemahaman bisa melalui media-media yang sekarang teknologi kita sangat membantu kita untuk setiap saat bisa berhubungan, setiap saat bisa berkomunikasi. Kita sangat mengucapkan alhamdulillah dengan kemajuan zaman, bahwa pada saat ini tidak seperti zaman dulu seorang murid apabila ingin ketemu dengan guru harus bersusah payah mengeluarkan biaya, menyempatkan waktu untuk datang ke tempat gurunya. Nah, tapi tetap untuk pengijazan Al-Hikmah tidak bisa. Ada beberapa segelintir orang, individu yang mengatakan Al-Hikmah bisa diijazah secara jarak jauh. Bagi calon ikhwan saya berpesan, jangan dipercaya, karena Al-Hikmah ini harus berhadapan pada saat pengijazahan pertama dan kedua. Karena ada gerakan-gerakan yang harus kontak fisik. Ada gerakan-gerakan yang harus disentuh di tubuh ikhwan atau calon ikhwan, tempat-tempat penggoresan latifah-latifah yang berada di ikhwan, calon ikhwan. Jadi jangan tergiur bahwa dengan kata-kata Al-Hikmah ini adalah ilmu enteng dan untung, indah dan mudah. Kebanyakan orang memanfaatkan kata-kata ini untuk mengeruk keuntungan atau mencari kesempatan, seolah-olah Al-Hikmah bisa diijazah secara jarak jauh. Ikhwan, saudaraku semua, mencari ilmu itu sulit. Kita harus berkorban biaya, waktu. Tapi jangan sampai kemudahan-kemudahan teknologi zaman sekarang menjadikan kita bodoh dalam menuntut ilmu. Apabila seorang murid bertemu dengan gurunya, itu ada robitoh atau tali batin yang tersambung. Dan ini ada kebarokahannya. Jangan sungkan, jangan merasa malas, dan jangan menggampangkan sesuatu dalam menuntut ilmu. Ilmu harus dicari. Kalau bagaimana kita berjuang, bagaimana kita berusaha sekeras tenaga, sekuat tenaga, maka ilmu itu akan sekuat tenaga pula mencari kita. Bagaimana uletnya kita, bagaimana berusahanya kita, maka ilmu pun akan berusaha mencari kita. Ilmu apapun akan datang, memberikan pemahaman-pemahaman yang baru, hingga ilmu-ilmu yang lama bukannya hilang. Ilmu-ilmu yang lama akan terasah, akan menjadi tajam, akan menjadi lebih bagus, begitu kita berusaha mencari pemahaman-pemahaman. Kembali ke cara penggoresan Al-Hikmah. Satu, harus berhadapan. Kedua, dalam keadaan suci, tidak berhadas, baik besar maupun kecil. Menghadap kiblat, berhadapan. Yang satu menghadap kiblat, yang satu membelakangi kiblat, berhadapan. Insya Allah, walaupun yang membelakangi guru ataupun murid, calon murid, itu sah. Yang penting, kalaupun salah menghadap kiblat, bukan disengaja. Apabila disengaja tidak menghadap kiblat melakukan penggoresan, maka batallah status keperawatan si guru Al-Hikmah. Setelah itu dilakukan baiat. Baiatnya tidak aneh-aneh. Harus sanggup meninggalkan larangan Allah dan harus sanggup mengerjakan perintah Allah. Apakah ini buatan sesepuh kita atau leluhur ilmu Al-Hikmah? Bukan. Ini hanya penegasan
Apa dengan kalimat harus sanggup meninggalkan larangan Allah dan harus sanggup mengerjakan perintah Allah. Kalimat ini adalah kalimat penegasan dari dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Jadi kalimat ini hanya penegasan dari kalimat tauhid. Kenapa saya katakan penegasan dari kalimat tauhid? Karena apabila seseorang mengakui Allah adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya adalah harus mengikuti atau taat kepada perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan mengerjakan perintah. Ini konsekuensi bertauhid. Maka kalimat harus sanggup meninggalkan larangan Allah dan harus sanggup mengerjakan perintah Allah, ini adalah penegasan dari kalimat tauhid, penjabaran dari kalimat tauhid, pemahaman dari kalimat tauhid. Karena bohong, sangat bohong sekali apabila orang mengakui seorang pemimpin tetapi tidak taat pada perintah pemimpin, tetap mengerjakan larangan yang digariskan atau menjadi rambu-rambu dari sang pemimpin. Nah, maka konsekuensi dari kalimat tauhid adalah harus meninggalkan larangan dan harus mengerjakan perintah. Kenapa harus dengan kata harus atau sanggup? Karena di dalam Al-Quran, kalimat ini pun menegaskan rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan hukum itu abu-abu. Hukum di dalam Al-Quran itu jelas. Kalau kamu mengerjakan perintah, hasilnya seperti ini. Kalau kamu mengerjakan larangan Allah, hasilnya seperti ini. Tidak ada rambu yang abu-abu. Benar adalah benar, salah adalah salah. Maka kalimat itu harus dijawab dengan kata sanggup. Tidak bisa dijawab dengan kata insya Allah. Karena apabila dengan kata-kata insya Allah, artinya hukum di dalam Al-Quran itu abu-abu. Sedangkan di dalam Al-Quran itu hukumnya jelas. Kamu melanggar hukumnya seperti ini, kamu mengerjakan perintah Allah, hasilnya seperti ini. Tidak ada kata-kata insya Allah. Apabila kamu berzina, insya Allah hukumnya seperti ini. Enggak ada. Tidak ada penjelasan insya Allah. Kalau kamu melanggar, kamu berzina, kamu maling, kamu membunuh, hukumnya seperti ini. Tidak ada kata-kata insya Allah. Nah, itu ikhwan, sedikit penjelasan. Semoga bermanfaat. Insya Allah, kalau ada beberapa pertanyaan-pertanyaan di dalam komen di YouTube saya, akan saya jawab di lain waktu. Dan sama-sama kita berharap semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sebagaimana juga kita sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 17 rakaat kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, padamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Ini kita minta 17 rakaat. Dalam sehari berarti 17 kali kita meminta. Tapi terkadang sering kita abaikan karena tidak sesuai dengan nafsu dan keinginan. Manusia ini ada nafsu, ada keinginan.
Pada akhirnya begitu petunjuk datang, hidayah Allah datang, kita abaikan, kita tampik, tidak kita terima karena belum sesuai dengan nafsu dan keinginan kita. Dan ini jatuhnya munafik pada Fatihah. Jadi usahakan memahami setiap apa yang kita baca agar kita tidak menjadi munafik pada ayat-ayat Allah yang kita baca menjadi ritual ibadah kita. Demikianlah, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.